Selamat pagi anak-anak. Bu Reni akan menerangkan mengenai kelompok sosial. Ini saya terangkan dari awal saja ya. Jadi di kelas 11 semester Gasal kita akan mengawali dengan mempelajari kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. 3.1 yaitu memahami pengelompokan sosial pada masyarakat dilihat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis. Kemudian untuk 4.1 yaitu menalar terjadinya pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang faktor yang mendasari terbentuknya kelompok sosial, kemudian syarat dan ciri kelompok sosial. Ya. Sekarang apa faktor yang mendasari seseorang itu membentuk kelompok sosial ya? Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Mengapa manusia senantiasa ingin hidup bersama? Ya. Kita tahu bahwa manusia itu adalah makhluk sosial ya. Dia mengatakan social animal ya. Ini kalau dilihat dari teori Darwin ya. Kemudian bergabung dengan sebuah kelompok itu merupakan sesuatu yang murni dari diri sendiri. Ya, tapi bisa juga karena secara kebetulan. Secara kebetulan kita berkelompok dengan orang lain ya. Kemudian proses pembentukan kelompok ini akan selalu diawali dengan persepsi atau perasaan sama dengan orang lain ya. Misalnya sama-sama suka makan bakso. Nah, bentuk kelompok orang-orang yang suka makan bakso. Kelompok orang-orang yang suka minum kopi bersama. Kelompok orang-orang yang suka olahraga badminton ya. Nah, setelah itu akan timbul motivasi untuk memenuhi sehingga mereka berkelompok dan menentukan tujuan bersama. Selanjutnya, pembentukan kelompok itu dilakukan dengan menentukan kedudukan masing-masing. Jadi setelah berkelompok, itu mereka akan menentukan pembagian kerja. Oh, kamu yang ngurusi keuangan, kamu yang ngurusi mencari bahan, kamu yang mengurusi bagian ini. Nah, mulai ngomong-ngomong gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ya logikanya ya secara logis. Kenapa manusia itu kok selalu menjadi bagian dari kelompok ya? Yang pertama kita lihat secara teologis. Teologis itu dari sudut agama ya. Manusia sejak lahir itu mempunyai gregariusness, yaitu naluri yang dibawa sejak lahir untuk apa? Untuk hidup bersama dengan orang lain. Kemudian, yang kedua, suatu kenyataan bahwa kita tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup ini betul-betul sendiri, tidak bisa. Kita membutuhkan orang lain. Misalnya, di dalam memenuhi kebutuhan biologis untuk melanjutkan keturunan, untuk melindungi diri dari cuaca, ya, untuk memenuhi kebutuhan fisik ini sehari-hari, maupun kebutuhan-kebutuhan integratif yang lainnya. Apa tuh kebutuhan integratif itu? Kebutuhan yang tersatukan, misalnya kebutuhan yang berkaitan dengan kejiwaan, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan kenyamanan, kebutuhan untuk diakui orang lain, dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian faktor yang mengarahkan seseorang untuk bergabung dalam suatu kelompok itu apa? Ya. Yang pertama, biasanya orang bergabung itu adalah orang yang tempat tinggalnya dekat ya, dengan tetangga ya. Atau kita sering bertemu dengan orang tersebut, misalnya sama-sama
ngelaju naik angkot dari rumah ke sekolah ya. Mungkin juga sering melihat, akhirnya saling menyapa ya. Kemudian yang kedua itu karena ada kesamaan. Tadi di awal sudah disebut. Biasanya kita itu senang menyatu dengan orang-orang yang mempunyai kesamaan dengan kita. Tadi misalnya sama-sama suka bakso, yuk tuku bakso. Bakso di mana yang enak? Wow, nyoba sampai jauh ya. Bagi mereka yang senang musik, nah gabung ya. Jadi kita cenderung bersatu dengan orang-orang yang memiliki kesamaan. Sama-sama suka buat puisi, sama-sama suka melukis. Nah, besok kalau kalian sudah pembelajaran tatap muka, biasanya juga akan seperti itu. Waduh, ini ada nggak ya teman saya yang SMP? Nah, kalau sudah sama-sama satu SMP, lu gue jejer aku. Nah, gitu ya. Jadi kita cenderung mencari orang-orang yang punya kesamaan kemudian bergabung dengan orang tersebut ya. Nah, sekarang kita lihat secara sosiologis itu ada beberapa syarat terbentuknya kelompok sosial ya. Karena tidak semua orang yang berdekatan, bersatu itu termasuk kelompok sosial. Nah, kita akan melihat dari segi sosiologis syarat terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama, setiap anggota kelompok sadar bahwa ia bagian dari suatu kelompok atau ia bagian dari kelompok tersebut. Maksudnya apa? Nah, mereka yang tergabung di dalam kelompok itu menyadari untuk saling berinteraksi supaya tujuan kelompok dapat tercapai. Misalnya, dalam kelompok kerja sosiologi untuk mewawancarai masyarakat sekitar. Nah, namanya wawancara kelompok ya, otomatis terdiri dari beberapa orang. Nah, agar kamu dan anggota kelompokmu bisa menyelesaikan tugas dari guru dengan baik dan mendapatkan hasil yang sempurna, maka di antara anggota kelompok itu, karena merasa dalam satu kelompok, akan mengadakan diskusi dan kerjasama untuk mewujudkan tujuan kelompok, yaitu apa? Supaya wawancaranya berhasil dengan baik. Berbeda dengan kalau kalian pergi ke pasar. Kalau kalian pergi ke pasar, tidak harus terhubung dengan semua orang yang ke pasar. Dan nanti malah nggak jadi kita belanja. Menyapa semua orang, nggak mungkin ya. Setiap orang yang di pasar punya tujuan yang berbeda-beda. Tidak perlu kita diskusi. Pak, maaf Pak. Saya sebaiknya mau beli daging ayam apa daging sapi ya Pak? Waduh, nggak tahu. Emang kamu siapa? Saya sebaiknya mau masak sayur apa ya Pak? Bayam apa kacang panjang? Kita nggak perlu diskusi. Nah, itu ya gambaran mengenai syarat yang pertama di dalam kelompok sosial. Anggota kelompok menyadari bahwa ia bagian dari kelompok. Kemudian yang kedua, ada hubungan timbal balik antar anggota kelompok. Misalnya di dalam kelompok wawancara tadi. Ya, demi keberhasilan atau pencapaian tujuan, maka masing-masing anggota kelompok itu diskusi. Enaknya gimana? Siapa yang diwawancara? Caranya bagaimana? Oh, caranya gini. Ya. Oh, gini aja. Nah, saling mengatur. Terus siapa yang nanti datang pertama? Siapa yang tugasnya merekam? Siapa yang tugasnya mencatat? Nah, ada hubungan timbal balik. Yang ketiga ada faktor pengikat di antara anggotanya. Apa faktor pengikat? Yaitu sesuatu yang membuat mereka tersatukan di dalam kelompok tersebut. Misalnya apa? Tujuan. Loh, mereka tersatukan karena apa? Karena tujuan, yaitu apa? Melakukan tugas sosiologi, yaitu apa? Mewawancara penduduk sekitar. Ya. Kemudian yang keempat, memiliki struktur atau pola perilaku yang sama. Nah, di dalam kelompok sosial itu pasti akan ada aturan-aturan. Nah, aturan-aturan inilah yang kemudian mengarahkan kegiatan atau perilaku anggotanya. Kamu besok harus begini ya.
kamu harus begini. Oh ya, siap. Saya yang akan menghandle dari sini ya. Oke, siap. Saya yang akan merekam apapun. Oke, siap. Nah, ada kegiatan yang terpola di dalam kelompok tersebut. Tidak seenaknya sendiri. Ya, ini ada struktur atau pola perilaku yang sama. Kemudian bersistem dan berproses. Maksudnya apa? Di dalam membentuk kelompok sosial itu tidak asal. Ya. Jadi ada waktu kapan membentuk kelompok tersebut. Misalnya tugas wawancaranya itu masih 2 bulan lagi bentuk kelompoknya kok. Atau misalnya 3 bulan lagi bentuk kelompoknya dari sekarang. Wah, terlalu lama. Besok saja kira-kira kurang 2 minggu baru kita bentuk kelompok. Terus apa yang akan kita lakukan ya? Kemudian batas waktu kelompok. Lah kalau wawancara sudah selesai, masuk kelompok akan eksis terus. Tentunya juga harus dibubarkan. Mungkin ganti membentuk kelompok yang lain. Bentuk kelompok untuk melakukan tugas mapel sejarah atau matematika. Nah, itu ya anak-anak. Kita mempelajari kali ini mengenai mengapa seseorang itu ingin berkelompok, hidup berkelompok, kemudian syarat terbentuknya kelompok dari sudut pandang sosiologis. Terima kasih, semoga yang disampaikan Bu Reni bisa dipahami. Semoga semuanya sehat, nggih.